Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan, saya percaya keadaan kita semuanya baik ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur, Tuhan baik, Tuhan selalu memberikan pesannya buat setiap kita. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ini pesan yang sama-sama kita tangkap. Pesannya adalah Tuhan mengetahui sakitmu. Ya. Tuhan mengetahui sakitmu, tanda kutip Bapak Ibu ya, dalam sakitmu itu. Ya. Pesan Tuhan ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak. Ada banyak hal yang sudah Pak Ishak jelaskan dan sampaikan kepada setiap kita. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya Bapak Ibu ya. Ya, karena sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, pesannya ini sangat lugas dan tajam Bapak Ibu ya. Ya. Saya mau sampaikan pesannya ini adalah sangat lugas dan tajam. Ya, ini juga bisa dikatakan teguran buat setiap kita ya. Karena dikatakan Tuhan mengetahui sakitmu. Ya, yang dimaksudkan sakit di sini bukan hanya berbicara tentang sakit fisik secara medis saja. Ya, tetapi juga sakit secara non medis ya. Atau bisa dikatakan sakit secara rohani. Ya. Contohnya tentang tidak bergairah dalam hal mengejar Tuhan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Yang diperlukan adalah keterbukaan dari setiap kita. Katakan keterbukaan Bapak Ibu ya. Ya. Yang diperlukan adalah kejujuran. Kesiapan untuk mengakui setiap apapun kondisi yang kita sedang alami. Tujuannya apa? Supaya terjadi pemulihan, kan gitu. Itu tujuannya. Makanya secara terang benderang Tuhan memberikan kepada setiap kita. Tuhan mengetahui kok. Jadi jangan sampai kita tidak mengakuinya. Jangan sampai kita gengsi ya. Jangan sampai kita mempertahankan kesombongan. Ya, tidak belajar tunduk terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Ya, karena di hadapan Tuhan kita nggak bisa ngelak gitu ya. Di hadapan Tuhan itu tidak bisa bersandiwara, tidak bisa bertopeng. Ya. Yang Tuhan minta sederhana, ya, berterus terang dan jujur dan mengakui setiap apapun yang kita alami kan gitu. Sangat mudah kita dipulihkan kalau kita dengan secara terbuka dan mengakui datang sama Tuhan. Tuhan, saya memang lagi dalam sakit dalam hal ini. Nanti kita lihat di inti pesan Tuhannya Bapak Ibu, dijelaskan ada banyak hal. Ya, sakit secara non medis ataupun ya medis gitu ya. Artinya di hadapan Tuhan kita nggak bisa mengelak apapun Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kita mempertahankan saya nggak sakit. Loh Tuhan udah bilang, Tuhan tahu sakit setiap kita. Ya, artinya jangan sampai kita gengsi-gengsi mengakui di hadapan Tuhan. Kita belajar memang harus tunduk setiap apapun yang Tuhan pesankan kepada setiap kita. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 mengatakan gini. Ibrani pasal 3 ayat 15 mengatakan ini Bapak Ibu. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa dikatakan? Janganlah keraskan hatimu. Ketika Tuhan mengetahui tentang kondisi kesehatan kita, baik itu medis, non medis, secara fisik atau tidak secara fisik. Tuhan tahu, dikatakan jangan keraskan hatimu. Jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Artinya kita mau belajar bersama-sama untuk melakukan, ya, mengidentifikasi setiap apapun yang sedang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini yang menjadi dasar pesan buat setiap kita. Injil Markus pasal 10 ayat 51. Ya, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Sangat bersyukur sekali Bapak Ibu ya. Ya, Injil Markus pasal 10 ayat 51 mengatakan gini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat apa? Melihat. Tanya Yesus kepadanya, apa yang
kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Latar belakang dari perikop ini Pak Ishak sudah jabarkan kepada setiap kita Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang-panjang di sini. Ya, ini berbicara tentang kisah Bartimeus yang buta. Ya, seorang pengemis yang buta. Ya, ketika Yesus masuk di kota Yeriko, ya, memasuki dan keluar ke kota Yeriko, ada sesuatu yang terjadi atas kehidupan pribadi Bartimeus. Ya. Karena kalau kita melihat ketika Yesus memasuki Yeriko, tujuannya ya jelas melayani, memberitakan tentang nilai-nilai kerajaan sorga. Ya, ada tujuannya. Tetapi ketika dia melintasi kota itu, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus. Apa yang Bartimeus alami? Bartimeus dipulihkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 47 dan 48 Bapak Ibu. Karena Bartimeus itu kan memanggil-manggil. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita lihat ayat 47 dan 48 dikatakan gini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus sedang meminta belas kasihan Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Apa respon Yesus pada saat itu? Respon Yesus bukan hanya terus jalan ketika ada orang yang berteriak, dia terus jalan maju, enggak gitu. Ketika dia mendengar seruan, teriakan, ya, yang mengandung mungkin iman. Maka Yesus berhenti sejenak pada saat itu dan memanggil orang yang sedang berteriak itu. Yang berseru itu, yang Bartimeus yang dimaksudkan. Diperhadapkanlah dengan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus. Nah, Tuhan mau mengerjakan ini dalam kehidupan setiap kita. Tuhan rindu memulihkan keadaan setiap kita. Ya, seberapa kita yang rindu Bapak Ibu dipulihkan? Wow, saya sangat rindu Bapak Ibu ya. Dalam hal apapun Tuhan mau pulihkan. Ya, saya sangat merindukan itu dalam kehidupan saya Bapak Ibu ya. Saya percaya kehidupan setiap kita masing-masing ya. Karena ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Ini kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Di dalam inti pesan Tuhan ini yang Tuhan sampaikan. Dikatakan gini. Tuhan menyatakan bahwa ada erangan. Waduh. Erangan sakit. Yang sedang dialami umatnya. Siapapun itu umatnya. Ya. Berbicara tentang sakit memang tidak selalu dalam pengertian sakit fisik secara medis. Bisa saja ada jenis-jenis sakit non medis yang dialami. Ya. Intinya adalah Tuhan mau menyembuhkan umatnya. Baik sakit secara fisik atau physically, juga mentally, emotionally, financially, socially, dan berbagai sakit-sakitan lainnya. Oh ini bayangkan ada banyak hal. Sedangkan area non medis atau non fisik yang perlu disembuhkan adalah ini sangat penting, area pernikahan. Tidak sedikit kita menemukan kehidupan pernikahan kacau balau. Apalagi area hubungan atau relasi dengan pasangan dan orang tua dengan anak. Ya kita bisa melihat sekarang, kita bisa melihat di berita. Pagebuk-gebuk orang tua dengan anak Bapak Ibu ya. Ya. Apalagi Bapak Ibu tentang gambar diri yang salah. Ya minder lah, merasa diri kecil atau tidak berdaya di tengah banyak orang. Bahkan Pak Ishak sampai sebutkan tentang LGBT. Begitu marak. Itu terang-terangan orang-orang sekarang buat-buat di YouTube, aduh ampun. Badan saja kekar, tapi kalau dipanggil, hey, apa baliknya? Gitu ya. Saya nggak bisa peragakan Bapak Ibu saya. Iya kan, agak susah. Oh badan berotot, oh gagah gitu. Aduh, padahal lembek dalamnya Bapak Ibu. Aduh ampun. Iya. TikTok kita bisa memperagakan tentang peragaan tentang orang-orang yang cowok jadi perempuan. Waduh itu kan begitu miris. Begitu kacau. Itu dikatakan sakit.
Bahkan ada sakit di dalam area rohani. Hidup tanpa mengetahui tujuan Tuhan juga dikatakan sakit. Kehilangan gairah akan pencarian akan Tuhan. Coba kalau kita lihat keadaan sekarang Bapak Ibu. Emang ada benarnya Tuhan temukan itu. Orang lagi malas ke gereja saat ini. Orang malas ikut doa persekutuan, ikut komsel, ikut komunitas rohani yang membangun iman. Orang malas sekarang mengikuti kayak gitu-gitu. Karena memang tidak bergairah. Tuhan bilang memang lagi sakit gitu loh. Orang sakit kalau dikasih makanan yang paling enak pun gak mau makan gitu. Saya gambarkan firman itu adalah makanan buat iman kita. Yang menyegarkan, yang menguatkan. Orang gak mau makan. Dan intinya adalah Tuhan mau kita pulih, katakan amin Bapak Ibu. Dan itu Tuhan sedang mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau ada respon, kalau nggak ada respon kira-kira pulih nggak Bapak Ibu? Rasanya sulit akan pulih. Kalau nggak ada respon, kalau nggak ada tindakan yang diambil ketika pesan ini sampai kepada setiap kita. Akan sakit terus Bapak Ibu kalau nggak ada respon. Dan Tuhan mau kita pulih, katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Yang pertama adalah dua prinsip. Pahami bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber penyembuh. Bukan salah satu penyembuh. Hanya satu-satunya Kristus sebagai penyembuh di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, pahami atau identifikasi sakit tanda kutip. Bagian apa yang ingin Tuhan sembuhkan. Nah, mulai kita buat list Bapak Ibu ya. Ya, bagian-bagian mana nih? Ya, kan Tuhan tahu dan kita juga tahu. Ya. Mungkin, aduh, sedang tidak bergairah. Aku di checklist ya gitu. Serahin sama Tuhan, datang sama Tuhan. Saya percaya, maka ada kesegaran yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan melihat satu hal saja. Prinsip apa lagi yang kita lihat Bapak Ibu ya? Atau apa yang sama-sama kita tangkap ya? Pahami bahwa kesembuhan itu bagian yang Tuhan rindukan. Terjadi atas kehidupan setiap kita. Ya, pahami bahwa kesembuhan itu bagian yang Tuhan rindukan. Terjadi atas hidup setiap kita. Atas segala penyakit apapun. Baik medis maupun non medis Bapak Ibu. Baik secara fisik ataupun tidak. Ya. Itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya hubungkan dengan pesan-pesan sebelumnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat kan berkesinambungan. Betul ya? Kita pernah belajar tentang kisah orang yang lumpuh. Kan kita pernah belajar kan? 38 tahun hidup lumpuh. Ya, ketika Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Yesus menghampiri loh. Yesus datang loh. Ya, di kolam Bethesda kan. Dikatakan, maukah engkau sembuh? Kita sudah belajar ini. Jawabannya nggak sesuai. Harusnya kan jawabannya, Tuhan saya mau, saya rindu dipulihkan. Tetapi tidak ada orang yang menolong saya. Akhirnya ketika terjadi goncangan, orang lain duluan. Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Coba kita kilas balik tentang pesan sebelumnya. Ini berkesinambungan. Belum cukup. Tuhan ajarkan sampaikan itu. Selanjutnya apa? Tentang seorang panglima Aram. Siapa itu? Naaman. Oh, Tuhan kasih perintah sederhana. Nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Itu kan berkesinambungan kan? Pulih nggak Bapak Ibu? Pulih. Bahkan pulih secara sempurna. Bukan pulih perlahan-lahan, enggak. Pulih secara sempurna. Ya. Ketika Naaman membuang gengsi, kesombongan, apa yang terjadi? Pemulihan yang terjadi. Tuhan mengerjakan. Kuasa Tuhan mengerjakan itu di dalam kehidupannya. Nah, pesan ini datang sama setiap kita. Tuhan bilang, Tuhan mengetahui sakitmu. Tugas kita adalah mau gak kita meresponi supaya terjadi pemulihan itu. Jangan banyak alasan. Aduh gini dan sebagainya. Akhirnya kita gak pulih. Tuhan rindu memulihkan setiap kita.
Tetap bagian orang-orang percaya tidak mau dipulihkan. Dengan berbagai alasan yang muncul. Akhirnya apa? Kuasa Tuhan tidak terjadi. Tuhan mau kita datang kepadanya secara pribadi Bapak Ibu. Karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan setiap kita. Pak Ishak sudah jabarkan. Di poin pertama. Hanya pribadi Tuhan, tidak ada yang lain. Ya. Jangan pula kita berpura-pura sehat. Karena ini sebuah teguran. Nah, kita mau lihat sebuah contoh Bapak Ibu ya. Di dalam Wahyu pasal 3. Ini ada yang berpura-pura sehat. Ya gitu ya. Tetapi nyatanya berbeda apa yang Tuhan temukan dan Tuhan lihat. Coba Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Kita akan melihat ini Bapak Ibu bagian ini sebentar ya. Dikatakan gini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu segala sesuatu yang dikerjakan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini gak jelas artinya kan gitu ya. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bagian 17 ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Sama-sama kita lihat. Dikatakan ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku dikatakan apa? Kalau dikatakan tidak kekurangan itu apa Bapak Ibu? Semuanya dahsyat ya betul ya. Nggak sakit, nggak kelaparan, nggak penyakitan. Dikatakan apa? Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dikatakan. Wow, Tuhan tegur ini. Dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Itu kan sakit yang Tuhan sampaikan ini. Jemaat Laodikia mengatakan, enggak, semuanya aman-aman, semuanya baik-baik. Tuhan bilang, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Engkau malang, engkau miskin, buta dan telanjang. Ya telanjang memang gelok katanya gitu ya. Kadang gini Bapak Ibu, tanpa sadar. Kita merasa baik-baik saja. Tanpa sadar kita mengatakan, Tuhan saya aman-aman aja tuh. Tidak ada yang sakit. Apa yang terjadi teguran kepada jemaat Laodikia Bapak Ibu. Ini juga teguran buat setiap kita. Ya. Jangan sampai, makanya Tuhan katakan Tuhan mengetahui sakit kita. Waduh, apa nih? Sebagai respon kita apa nih? Apa Tuhan gitu. Kalaupun kita nggak tahu, tanya Tuhan sebenarnya saya sakit apa gitu. Itu lebih jelas gitu. Karena Tuhan mengetahui semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan tahu semuanya. Mau nggak kita terbuka datang sama Tuhan? Mau nggak kita belajar untuk rendah hati Tuhan? Ada banyak hal memang. Ada banyak hal sakit penyakit yang sedang saya alami dalam kehidupan saya. Tuhan pulihkan saya. Wah kalau kita dengan secara terbuka datang sama Tuhan, waduh Tuhan gak lama-lama. Memang itu kerinduan Tuhan kok. Ya. Masa Tuhan rindu kita sakit-sakitan? Justru Tuhan rindu memulihkan setiap kita, kata amin. Tapi tergantung kita. Mau gak kita ngomong terbuka sama Tuhan? Secara terbuka Tuhan, secara jujur Tuhan. Ada banyak loh Tuhan. Ya. Saya merenungkan ini Bapak Ibu ketika iya ya. Kok Tuhan tuh pas banget ya. Tuhan tuh mau kita mengalami sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini. Ngomong tentang finansial. Saya bisa saya bisa mengatakan itu bahwa semua kita kena Bapak Ibu tentang finansial. Lihat sekarang berita PHK, waduh. Tapi ketika Tuhan mengatakan, Tuhan tahu itu. Artinya Tuhan memberikan pemulihan kepada setiap kita. Baik itu secara finansial, keluarga, hubungan. Atau apapun Bapak Ibu. Artinya Tuhan baik. Tuhan dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya.
Ada 3 bagian penting yang kita dapat pelajari dalam kehidupan Bartimeus. Apa ini 3 hal ini Bapak Ibu ya? Yang dapat kita ambil dari kehidupan Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus memiliki iman yang berbeda dengan orang-orang yang meneriakinya. Atau kelompok berbondong-bondong. Itu beda, imannya beda. Karena kalau kita perhatikan ayat dasar kita Bapak Ibu, ada kelompok berbondong-bondong yang tidak jelas tujuan mengikut Yesus itu apa gitu loh. Ya, karena memang tidak terjadi sesuatu, Alkitab mengatakan tidak terjadi sesuatu. Hanya di dalam kehidupan Bartimeus inilah terjadi sebuah perubahan kehidupan. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan ketika Bartimeus mengakuinya, Tuhan, aku mau disembuhkan. Apa yang terjadi? Tuhan sembuhkan. Sedangkan kelompok orang yang berteriak. Ya, yang berteriak-teriak ini yang merahin Bartimeus Bapak Ibu ya. Kelompok berbondong-bondong ini cuma sekedar ikut-ikutan Yesus. Mereka hanya kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Tetapi tidak mau memberi diri. Ya, karena ada perbedaannya. Ya, Bartimeus, Pak Ishak jelaskan, Bartimeus buta secara jasmani tetapi tidak buta secara rohani. Sedangkan sebaliknya orang bisa melihat tetapi dalam mata rohaninya nggak bisa melihat apa-apa, cacat. Jangan sampai kita termasuk kategori itu gitu loh. Bisa melihat secara jasmani tetapi secara rohani ada gangguan di dalam pemandangan kita. Ya. Kita lihat Bapak Ibu di dalam Markus pasal 10 ayat 48 dan 52 bagian A. 48 dulu Bapak Ibu. Dikatakan gini, banyak orang menegurnya. Siapa yang ditegur? Bartimeus. Supaya ia diam. Ya. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 52 bagian A. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu apa? Nah itu dia. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya gini, Yesus menemukan ada iman di dalam diri Bartimeus. Karena dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya ada iman. Sedangkan di sisi yang lain, Yesus tidak menemukan ada iman di dalam diri orang yang berbondong-bondong. Pertanyaan saya, sakit gak mereka juga? Termasuk sakit. Karena mereka tidak bisa melihat secara rohani. Karena merasa diri mereka mungkin, saya baik-baik saja. Ya, gak ada yang sakit. Jadi saya menyimpulkan ini Bapak Ibu. Orang yang tidak membangun iman itu bisa dikatakan juga orang yang sakit. Dari mana? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul ya? Selama orang itu mengeraskan hati untuk tidak menerima firman, tidak membangun iman, itu juga bisa dikatakan sakit. Mari kita lihat Bapak, cek kehidupan setiap kita. Adakah kita membangun iman hari-hari ini? Adakah kita bertumbuh dalam iman hari-hari ini? Kalau tidak, sedang sakit tentunya. Artinya posisi sedang sakit. Kerohaniannya, kehidupan spiritualnya lagi bermasalah. Sedang tidak bergairah. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa lihat adalah tentang ada iman di dalam Bartimeus. Yang kedua, Bartimeus tidak membuang-buang kesempatan yang ada. Atau pengertian lainnya, tidak menunda-nunda, melainkan bersegera dan sigap melakukannya. Ketika Yesus melintasi mungkin kota Yeriko pada saat mau keluar kota Yeriko. Bartimeus mendengar kok ada suara yang ramai gitu ya. Dan ketika mengetahui bahwa Yesus yang lewat, Bartimeus gak lama-lama, gak nunda-nunda. Apa yang dia lakukan? Dia berteriak. Ya. Di ayat 47 mengatakan mulailah ia berseru. Ya. Mulailah ia bertindak.
Mulailah ia melakukan sesuatu. Apa dikatakan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Respon Yesus langsung berhenti. Itu dahsyat banget Bapak Ibu. Ya. Gak berlama-lama. Yesus berhenti. Ya. Apa yang hendak aku berbuat bagimu? Rabuni dikatakan. Supaya aku melihat. Ya. Kalau Rabuni dalam terjemahan guru besar, guru agung. Sembuhkan aku. Bartimeus datang kepada orang yang tepat Bapak Ibu. Ya. Makanya Pak Ishak sampaikan, jelaskan di poin pertama. Tidak ada yang lain. Sumbernya hanya Yesus. Dan perjumpaan itu mengubah seluruh kehidupan Bartimeus. Ya. Buat Tuhan Bapak Ibu, penyakit apapun gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Mungkin persoalan keluarga yang sedang mungkin kita sedang kita mungkin alami hari-hari, Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan ada firman mengatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Wow. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mau, selama kita rindu, maka Tuhan akan lakukan buat setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bagian C yang terakhir Bapak Ibu. Yang kedua tadi tidak menunda-nunda. Yang ketiga, Bartimeus bukan hanya rindu untuk disembuhkan, tetapi juga ia rindu mengikut Yesus. Ini apa nih maksudnya? Kita mau sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Kita mau lihat dulu Markus pasal 10 ayat 52. Apa yang dikatakan di sini? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti, apa yang dikatakan? Mengikuti Yesus. Bukan mengikuti orang yang berbondong-bondong. Tetapi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang saya takutkan gini Bapak Ibu, ini yang saya renungkan. Yang saya takutkan ketika terjadi pemulihan itu dalam kehidupan setiap kita. Nah, terjadi pemulihan, wah sembuh, Tuhan pulihkan secara sempurna. Tapi besoknya gak nongol-nongol lagi nih. Itu yang saya renungin. Karena tidak sedikit terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengalami pemulihan dari Tuhan, besok gak nongol. Gak memutuskan untuk bertumbuh mengikut Tuhan. Orang bergumul sakit, Tuhan kalau saya sakit, Tuhan sembuhkan, saya akan ikut Yesus. Sembuh. 1 minggu masih ibadah Bapak Ibu. Minggu berikutnya, udah gak nongol tuh. Ya, udah ke Bali aja liburan Bapak Ibu, aduh ampun Tuhan. Keterlaluan itu. Itu yang saya takutkan. Tetapi Bartimeus kan memberikan contoh, bukan hanya sekedar dia sembuh. Tetapi ketika dia mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, apa keputusannya? Mengikut Yesus keputusanku. Wah, itu yang benar. Mengikut Yesus keputusanku. Udah lupa lagi, kuta ingkar gitu lah Bapak Ibu ya. Jangan sampai terjadi. Ini kan Tuhan sedang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai ketika terjadi pemulihan itu kita mulai loyo-loyo lagi. Apa perbedaannya ketika dipulihkan dengan tidak dipulihkan? Jangan sampai. Ini Tuhan makanya ini tegas dan lugas pesannya. Kalau nggak respon, kita nggak respon dengan baik. Sama halnya tidak terjadi sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Harus selalu on fire dalam kehidupan setiap kita, amin. Harus selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Keputusan Bartimeus adalah mengikut Yesus. Kita mesti ikut keputusan itu. Mengikut Yesus dalam kehidupan setiap kita sampai Tuhan memanggil kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ayat terakhir Bapak Ibu. Saya akan tutup dalam Kolose pasal 3 ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan saja Bapak Ibu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa?
marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau nggak dibuang kita sakit Bapak Ibu. Ya, ini yang membuat kita sakit. Ya. Jadi Tuhan mau memulihkan setiap kita, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.